calon murid banyak. Atau gini, ya, misalkan sebagian orang tua di lingkup madrasah itu ingin anaknya itu menjadi anak yang hafal Al-Quran misalkan, ya, lingkungannya agamis atau religi lebih ke Islam gitu ya, Islamis gitu. Nah itu namanya peluang. Dengan adanya madrasah itu, wah cocok orang tuanya gitu, karena pengen anaknya seperti itu peluang. Selain itu apa lagi? Misalkan lokasinya berdekatan dengan dinas kesehatan misalkan. Dinas kesehatan. Kenapa ini menjadi peluang? Bisa kerjasama dengan dinas kesehatan untuk program-program terkait dengan kesehatan. Berdekatan dinas pendidikan, dinas kebersihan, itu juga bisa menjadi peluang, bisa jadi tantangan. Gitu. Apalagi Bapak Ibu, bukan hanya dinas-dinas, yang lain juga. Contoh, depan ada lotemat misalkan, ya kan? Letak madrasah Bapak Ibu dekat dengan lotemat. Bapak Ibu bisa lihat lotemat itu sebagai peluang atau sebagai tantangan. Ya, tentunya ini juga membutuhkan suatu kejernihan berpikir. Karena kadang-kadang orang itu cara pandang berbeda ya. Ya kan? Orang itu cara pandangnya berbeda Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat apa ya? Melihat sesuatu gitu. Orang tertentu bilang, wah itu peluang. Tapi orang lain bilang, wah itu biasa-biasa, bukan peluang. Maka dari ini Bapak Ibu, dalam mengidentifikasi karakteristik madrasah ini tidak bisa sendirian. Ya, tidak bisa sendirian. Makanya nanti di pengisian form itu, Bapak Ibu di sini nanti paling hanya bisa mengisi 1-2 contoh yang menurut versi Bapak Ibu. Gitu. Nanti harus dibawa ke madrasah masing-masing untuk ditindaklanjuti dengan tim. Ya. Misalkan timnya ada 10 orang. Ya, contoh real gini Bapak Ibu. Lotemat dekat madrasah Bapak Ibu. Dari 10 orang ini, ya, mungkin beda-beda. Ada yang lihat itu peluang, ada yang lihat itu bukan, gitu loh. Ya kan? Nah, dari sekian banyak orang ini nanti dihimpun masukan-masukannya, ya, ide-idenya, lalu nanti baru diidentifikasi, dikumpulkan, disortir mana kira-kira peluang ini yang nanti bisa diambil. Gitu. Disesuaikan dengan kondisi. Itu nanti menjadi dasar lahirnya visi misi. Ya. Menjadi dasar lahirnya visi misi dan program-program madrasah. Intinya di situ. Halo. Hai. Ini kayaknya kalau saya ngomong terus pada ngantuk tuh belakang. Ya. Baik. Oke, nah ini Bapak Ibu, coba sebelum masuk ke form, ini sedikit ke ini ya, ke latar belakang kenapa dibutuhkan kom gitu ya. Latar belakangnya yang pertama adalah kurikulum profesional madrasah dikembangkan dan dikelola dengan mengacu pada struktur kurikulum ini pemerintah ya, sesuai. Lalu ada tindakan di bawahnya adalah dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan. Nah, itu yang saya maksud. Walaupun secara format tertentu ya, bukan menyeluruh, sesuai dengan dikembangkan, dikelola dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang dari pemerintah yang sudah terstandar. Lalu ada penekanan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik madrasah dan daerah. Menyusunnya itu madrasah diberikan kewenangan dalam menentukan format kom. Makanya kom yang dibagi ini, format kom ini, itu bukan wajib. Bapak Ibu boleh ngutik-ngutik. Oh, saya nggak setuju ada ini, silahkan aja gitu. Ya, ini hanya contoh minimal, contoh seperti itulah kira-kira gitu ya. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh berimprovisasi, boleh ditambah, boleh dikurangi, boleh letaknya dibolak-balik. Karena di sini ada jaminan, ya.
Menyusunnya, madrasah diberikan kewenangan dalam menentukan format dan sistematikanya. Nih, termasuk ini juga jadi jaminan sebenarnya. Kemarin ada yang bertanya begini, Pak, yang sudah praktek Kumer kan kelas 1, kelas 4. Kelas yang lain masih ATSP atau kurikulum 2013. Nah, terus itu ada yang bertanya, pengawas yang bertanya gini, kalau begitu apakah madrasah membuat 2 dokumen terpisah, yang Kumer dan KTSP, atau boleh disatukan? Nah, ya. Nah, kemudian pengawas yang bersangkutan bilang, kalau menilik pengalaman sebelumnya, yaitu ketika ada pandemi, itu kan ada kurikulum darurat pandemi. Nah, itu dua-duanya dipisah, ya kan? Menjadi 2 dokumen. Nah, berdasarkan pengalaman itu, kata Pak pengawas ini, kalau begitu sepertinya kok kalau saya cenderung dipisah. Ada 2 dokumen. Terus saya bilang gini, kalau saya gitu ya, dari sisi akademis bisa disatukan, gitu. Dari sisi akademis ya, bisa disatukan. Kenapa? Isi kom dengan isi kurikulum dokumen satu apa bedanya? Hampir sama kan? Sama isinya, visi misi kok. Sama. Ya. Di dokumen 1 KTSP ada nggak analisis karakteristik? Ada. Ya. Ada. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya, sama Pak. Nah, kalau sama kenapa harus dipisah gitu loh? Kenapa harus dipisah? Di sini juga dijamin, silahkan madrasah menentukan sendiri formatnya. Iya kan? Nah, mungkin nanti ada perbedaan di organisasi pembelajaran dan di rencana pembelajarannya. Kan gitu saja. Maka di form ini juga nanti difasilitasi yang bab 4 ya. Organisasi pembelajaran itu ya nanti di-split jadi 2 bagian. A itu yang terkait kelas 2, kelas 3, kelas 5, 6. B terkait 1 dan 4 yang pakai Kumer atau dibalik. Kumernya dulu baru yang ini, monggo. Dan beda juga nanti di bab berikutnya terkait dengan rencana pembelajaran. Berarti yang kelas 1, kelas 4 sudah menggunakan modul ajar sesuai Kumer ya kan? Yang 2, 3, 5, 6 kembali dengan RPP. Kan tinggal begitu. Dan alhamdulillah direspon juga oleh dari Kanwil kalau salah atau dari Kemenang Kabupaten ya. Jadi cukup 1 digabung, kemarin saya sudah lihat WA-nya gitu, cukup 1 digabung, hanya 1 tanda tangannya, berarti sesuai dengan yang saya sampaikan. Gitu ya. Jadi nanti ada yang bertanya lagi, Pak, jadi 2 atau 1 dokumen? 1, udah, titik. Ya, 1 berdua. Kemudian bagaimana menyatukannya? Nah nanti pas pengisian sampai bab 4 itu akan kelihatan di situ nanti. Ya, sabar. Berikutnya yang kedua, latar belakang kedua Bapak Ibu. Sebelum mengembangkan kom perlu melakukan analisis karakteristik yang saya sampaikan barusan. Ya. Ini menjadi salah satu titik tekan di kurikulum Merdeka. Kalau yang sebelumnya ini sepertinya hanya bunyi. Tapi tidak digaungkan harus melakukan ini gitu. Nah, sekarang digaungkan, ini menjadi langkah vital yang harus dilakukan Bapak Ibu. Ya. Alasannya apa ya tadi? Yang saya sampaikan ke Ibu katanya tadi ya. Kalau ini nggak dilakukan, kom visi misi jatuhnya hanya akan menjadi administratif, hanya untuk pelengkap supervisi, pelengkap akreditasi. Ya, itu Bapak Ibu. Berikutnya, jadi ini ya, ada analisis karakteristik dengan menampung aspirasi stakeholder madrasah untuk mendapatkan gambaran utuh kondisi dan kebutuhan seluruh warganya. Hasil karakteristik akan menjadi landasan dalam proses perumusan visi, misi, dan tujuan. Ya kan? Berikutnya,
Pelaku pendidikan harus memahami alur berpikir dalam pengembangan KOM supaya tidak terjebak pada pemenuhan kebutuhan administratif. Seperti yang saya sampaikan. Lalu, namun secara kepentingan lebih besar bahwa pengembangan KOM dimaksudkan untuk menjawab substansi diferensiasi setiap madrasah. Dengan mengangkat karakteristik masing-masing, maka itu juga menjadi dasar lahirnya diferensiasi atau perbedaan setiap madrasah. Bahkan sampai ke perbedaan di pembelajaran atau pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi titik tekan atau ciri khas berikutnya adalah adanya diferensiasi. Ya. Diferensiasi apa? Diferensiasi madrasah keunggulan maupun diferensiasi pada pembelajaran. Itu. Halo. Coba Bapak Ibu ini. Saya bilang tepuk satu, Bapak tepuk tangan ya. Roh. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Satu. Nah, kalau nggak pakai tepuk jangan tepuk tangan. Nah, konsentrasi. Ingat, kalau tidak pakai tepuk jangan tepuk tangan. Nanti yang melanggar kena hukuman. Nah. Siap? Satu. Langsung. Ya, itu Bapak Ibu jadi ngantuk kan? Ya, udah. Baik. Ya, nanti akan lanjutkan gitu. Jadi itu ini sebenarnya pengantarnya. Sudah ya, sekarang tujuan ada mereview, menganalisis contoh. Jangan nggak dilakukan nanti karena Bapak Ibu berbasis produk ya, nanti langsung melakukan yang ketiga, menyusun draft form gitu aja. Berikutnya garis besar ini kegiatan kita, saya kira nggak perlu. Ini kurikulum oversize madrasah. Ya, nomor 1 ya, rencana proses belajar yang diselenggarakan di madrasah sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Lalu yang kedua, dikembangkan dan dikelola dengan mengacu kepada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan pemerintah dan menyelaraskannya dengan karakteristik. Sebenarnya ini bahasa yang lain dari yang tadi. Ya, sama. Prinsip, nah ini prinsipnya Bapak Ibu. Prinsip pengembangan KOM. 1, berpusat pada peserta didik. Ya. Jadi apapun program yang lahir dari KOM, ya, dari visi misi, kan turun ke tujuan, turun ke program, turun ke kegiatan kan, akhirnya visi misi itu, ya kan? Nah itu harus menjadi fokus utamanya adalah berpusat pada peserta didik. Jadi yang menjadi fokus utama itu kebutuhan peserta didik. Lulusannya nanti pengennya seperti apa, murid-muridnya pengennya seperti apa itu. Nah kalau guru dan sarpras itu efek akibat. Atau secara contoh, pengen muridnya berakhlakul karimah. Kalau pengen muridnya berakhlakul karimah berarti dibutuhkan guru yang seperti apa, kan gitu. Iya kan? Dibutuhkan kurikulum yang seperti apa, dibutuhkan kegiatan yang seperti apa, pembiasaan seperti apa, kan gitu. Jadi saya fokusnya itu ke murid, jangan fokusnya ke gurunya. Ya, pengen anaknya tadi apa Bu? Cerdas, berprestasi, unggul. Pengen anaknya berprestasi, berarti kalau muridnya pengen berprestasi dibutuhkan guru yang kompeten. Nah, kalau gurunya pengen berkompeten, berarti harus ada program-program penguatan guru gitu. Tapi berangkatnya jangan dari kebutuhan guru, tapi kebutuhan murid. Itu artinya berpusat pada murid. Ya. Halo. Nah. 1. Yang kedua, kontekstual. Kontekstual itu sesuai kondisi real, gitu ya. Kontekstual, sesuai dengan konteks.
Ya. Jadi dikembangkan memang benar-benar melihat konteks madrasahnya masing-masing gitu. Ya. Maka saya sering bilang gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu tiba-tiba menjadi kepala madrasah di tempat yang baru, maka lakukan beberapa hal. Satu, kenali lingkungan internalnya, keliling ada apa saja di dalamnya, gitu ya. Setelah internalnya benar-benar hafal, paham, kenal, gitu, lalu kenali lingkungan eksternal sekeliling madrasah. Ada apa saja di situ. Itu sebenarnya salah satu strategi dalam merancang itu, ya, melakukan analisis. Ya. Berikutnya, depan Pak, monggo Pak. Ya. Ayo depan, loh kok lari ke belakang? Oh ambil minum.